semuanya, kembali lagi di Optima Talks, obrolan optimal, aksi maksimal. Nah, di sini aku Sani sebagai podcaster. Di sini aku nggak sendirian nih teman-teman. Ada dua narasumber yang tentunya bakal memberikan informasi yang sangat informatif nih. Tentu aja khususnya buat teman-teman dari jurusan teknik kimia. Nah, boleh dong teteh-tetehnya buat kenalan dulu nih. Dari siapa dulu nih? Boleh dari Teteh dulu deh. Oke, kenalin ya, aku Salmatika Faza Arvina, aku angkatan Teknik Kimia 2022. Biasa dipanggil Salma. Halo semuanya. Halo Teteh. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Fani Fakira Sekolali. Teman-teman semua bisa panggil aku Fani. Aku dari jurusan Teknik Kimia pastinya, dari Prodi D3 Teknik Kimia. Salam kenal semuanya. Hai. Nah, di episode kali ini kita tuh mau ngebahas tentang how to survive in Tekim. Nah, jadi Teh Salma ini kan udah beres sidang ya Teh ya. Betul. Tentu aja pasti banyak lah pengalamannya. Terus juga Fani tuh Aku baru nih. Fani baru tapi mungkin pengalamannya boleh banget nih. Keren banget. Amin, Sebelumnya amin. aku mau congrats dulu nih buat Teh Salma yang udah selesai sidangnya. Congrats Teteh. Dan juga Fani yang terpilih jadi duta Polban. Makasih. Keren banget. Nah, kira-kira kan ini masih liburan ya, Teteh. Kira-kira kalian ada kegiatan apa aja sih selain kuliah gitu? Karena kan ada himpunan juga. Boleh dari Teh Salma dulu. Dari yang masih organisasi dulu aja. Oh, Kan aku oke. udah deh, Miss. Oh gitu, oke. Kalau misalnya dari aku jujur sih, lumayan sibuk ya. Yang pertama pastinya di himpunan. Aku kan departemen PSDM ya, jadi lumayan padet tuh kayak proker-proker aku kerjain. Kayak bukan aku kayak bareng-bareng kita kerjain. Kayak kemarin tuh baru turjur, terus persmit. Nanti kan bakal ada tuh rangkaian selanjutnya. Iya. Kita juga udah lumayan mikirin ke sana. Terus yang kedua, aku lagi sibuk BEM juga sih. Di BEM kebetulan aku juga di Medkominfo kayak kalian. Aku megang PJ Lentra Informasi. Kita juga lagi ngebahas satu kasus gitu sih. Kita lagi mengkaji suatu kasus. Terus yang ketiga, aku juga lagi nyiapin lomba debat sih. Aku tuh kan UKM juga ya, Velas. Kemarin itu kebetulan aku baru lomba debat Inggris di UI. Dan sekarang aku lagi persiapin KDMI. Kayak gitu. Doain ya, doain. Terus yang keempat, sekarang lagi duta Polban juga. Mungkin emang di bulan Agustus ini mulai sibuk sih, udah lumayan sibuk. Kayak kemarin aku bertugas di pelantikan maba, terus nanti di MOU, terus saat wisuda juga aku bertugas kembali kayak gitu sih. Jadi lumayan padet lah akhir-akhir ini. Hektik lah ya. Betul. Iya. Nggak, belum kerasa liburnya tuh di mana ya? Karena dipakai terus ya liburnya. Betul. Kalau Teh Ya Salma padat nih, banget ya, beda banget sama aku. Aku udah masuknya pengangguran nggak ya? Kan aku udah beres sidang itu kemarin Juni. Terus Juli itu kemarin abis ngurus-ngurus berkas yudisium. Nah sekarang tuh lagi sibuk cari kebaya aja sih. Sama cari heels, cari MUA, cari fotografer. Excited banget teman tuh ya. Kayak oh my god, wisuda, oh my god. Tinggal berapa minggu lagi ya? beberapa Tanggal 23. Nanti kalian harus ikut bordernya ya. tuh teman-teman harus ikut ya bordernya. Selain wisuda, tentunya ya aku juga pasti nyiapin buat jenjang aku selanjutnya nih, jenjang yang lebih serius yang bakal kalian semua nanti hadapin juga kan. Nanti kalian juga harus mungkin ekstensi kah atau S2 atau apa ya? S3. kerja dulu dong. dulu Jadi ya. kita nyiapin CV sih kebanyakan dari teman-teman aku. Aku juga lagi berusaha mengumpulkan semangat aku ya untuk menggarap CV dan relasi. Asik. Keren banget. Nah, tadi udah disinggung ya kalau Teh Fani itu ini nih duta Polban, terus juga aku dengar-dengar beasiswa juga nih, sama ada beberapa kegiatan kayak BEM dan juga di himpunan. Kira-kira apa sih motivasi kamu gitu supaya ada di posisi sekarang gitu, yang dimana itu harus balance kan antara akademik dan juga yang selain akademik gitu. Apa sih motivasinya? Jujur kalau misalnya aku motivasi terbesar aku tuh keluarga aku sih.
beneran kayak aku tuh ngelakuin semua ini tuh demi keluarga aku, kayak mami, papi, adik-adik aku tuh beneran yang ngedukung aku kayak nggak apa-apa kakak, kamu pasti bisa, pasti bisa. Jadi kayak aku ngelakuin hal ini juga kayak oh ada keluarga aku yang ngarepin aku ini gitu kan. Terus selain itu aku juga percaya sih kalau misalnya pengalaman kayak gini tuh sebenarnya investasi gitu untuk masa depan. Jadi kayak yang aku lakuin itu bisa jadi modal berharga untuk kita ke depannya. Jadi nggak mungkin kayak oke, aku capek gitu, cuman aku yakin itu nggak akan sia-sia sih. Keren banget teman-teman. Applause dulu. Oke. Nah, aku juga pengen tanya nih ke Teh Salma. Kan Teh Salma udah cukup survive gitu ya di Tekin. Kira-kira motivasi apa sih Teh yang Teteh tuh udah sampai saat ini tuh bertahan gitu? Karena kan untuk ngejalanin di jurusan teknik kimia tuh nggak mudah gitu. Kira-kira apa sih Teh? Kalau dari aku ya jujur bisa survive gitu ya, kayak aku sampai di titik ini tuh nggak nyangka sih sebenarnya bisa sampai lulus. Mana kan dari awal aku masuk Polban tuh sebenarnya nggak pengen amat gitu di Polban ya. Sampai gimana bisa survive itu mungkin aku cuman mengandalkan prinsip hidup aku sih. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya di surat Al-Baqarah yang ayat terakhir gitu tuh kayak kalian tuh nggak akan dibebanin sesuatu kecuali kalau kalian itu udah mampu untuk menjalaninya. Jadi aku selalu ingat itu sih. Kalau misalnya kalian lihat TA aku ya di lembar persembahan, itu versi lengkapnya, itu semua motivasi aku ada di situ guys. Linknya taruh di deskripsi. Boleh, nanti ya kalau TKP-nya. Nah, kalau bisa flashback nih, Teteh. Kalau bisa flashback, kira-kira pas awal-awal jadi maba itu tuh gimana sih cara adaptasinya? Mungkin apalagi banyak maba-maba yang baru nih masuk Tekin, mungkin belum tahu lingkungannya seperti apa. Kira-kira gimana sih cara adaptasinya gitu buat awal-awal? Kalau dari aku ya, aku maba udah lama banget nih. Udah mau lulus. Jadi pas awal aku maba tuh adaptasinya berbaur aja dulu, open dulu gitu sama semua orang, jangan menutup diri, jangan merasa kalau kalian tuh salah jurusan nih, aduh salah jurusan banget, aku nggak bisa, pokoknya yang mindsetnya tuh bener-bener yang udah ketutup banget gitu. Menurut aku kalian itu pasang growth mindset gitu, jadi kalian pasti bisa. Jadi cari juga sih nggak partner dong, kayak teman partner yang romance juga boleh, Pacar gitu ya, pacar gitu ya, cari yang mendukung kehidupan kalian gitu di sini. Nah itu untuk adaptasinya mungkin kalian bakal bergerombol gitu ya sama teman-teman kelas kalian, dan itu kayak bakal ngerasain susah dan senang barengnya, itu mungkin bondingnya di situ malah ya. Jadi menurut aku penting banget gitu ya buat cari teman yang sefrekuensi dan seperjuangan gitu. Kalau dari Teh Fani sendiri gimana nih? Kalau dari aku flashback ya, ini aku jujur aja cerita kali ya. Boleh. Kalau misal flashback tuh jujur aku nangis di awal. Kenapa tuh? Kayak emang jujur ya benar. Kayak ayah kayak aduh ini pilihan keempat nih Polban, SNBT kan, kayak oh lulus di sini gitu, nangis kan awal-awalnya. Terus kayak apalagi pas udah mulai masuk kuliah, kayak kaget kan, kayak kita disuruh buat jurnal, laprak, kita praktikum. Kan aku SMA ya, jadi nggak terlalu familiar akan hal itu kan. Jadi kayak pulang kuliah nangis, ditambah homesick gitu kan. Cuman kayak perlahan-lahan aku tuh kayak sadar gitu, masa aku gini terus sih, masa aku nangis terus sih. Kayak akhirnya kayak aku sadar kalau misalnya oh ya udah aku bisa gitu, aku harus bisa ngelewatin hal ini. Jadi pelan-pelan aku coba untuk cobain lagi di sini, survive lagi, dan ternyata Polban gak seburuk itu gitu. Ternyata bagus juga, have fun juga di sini, nyaman akhirnya kan. Jadi Tuh teman-teman, ternyata Polban tuh nggak seburuk itu, karena pasti tuh orang-orang suka banyak yang skeptis ya Teh ya. Padahal bagus banget kok ya. bagus Iya. betul. Jadi aku mau nambahin boleh nggak? Boleh. Jadi kalau misalkan kalian tuh udah terlanjur masuk di tempat yang kalian nggak suka nih, kayak Fanny gitu kan, misalkan ada apa-apa ya kayak burnout pasti, mungkin homesick juga tadi ya pasti, yang kayak gitu tuh ya udah di overcome aja, kayak ya udah diterima aja gitu, dirasain, karena itu juga akan menjadi pelajaran kalian yang berharga di
next step mungkin di pekerjaan kayak gitu. Terus kalau apa ya, flashback ke awal-awal lagi sih, mungkin kesalahannya kayak kita selalu procrastinate kayak gitu. Yang kayak gitu tuh kalau bisa kalian minimalisir sedini mungkin guys. Oke, nah kan tadi udah disebutin ya kayak flashbacknya, terus ini sih kayaknya lebih cocoknya pertanyaan buat Teh Salma sih, karena kan Teh Salma udah lama ya di Tekim nih. Tua banget. Kira-kira Masih muda tantangan paling berat apa sih Teh di Tekim ini? Tantangan paling berat menurut aku tuh kalau kata Parispi pernah ngomong sama aku di semester 4 itu kan kita udah mulai KP, mulai magang, ada yang magang mandiri juga. Nah kalau aku kebetulan yang kemarin semester 4 itu aku daftar ISMA juga. Nah daftar ISMA juga itu kayak bukan usaha aku doang sebenarnya, jadi usaha dari dosen juga diperlukan, dari usaha dari orang tua aku, dari teman-teman aku kayak gitu. Nah dari semester 4 itu tuh menurut aku paling berat ya, karena matkul-matkulnya itu titik kritis di IPK kalian kalau menurut aku ya. Tapi kayaknya semua bakal ngerasain sih semester 4 tuh titik kritis di IPK kalian. Kayak nanti kalian bakal ketemu yang namanya teknik reaksi kimia. Nah di teknik reaksi kimia itu tuh sangat susah ya, bahkan banyak yang bilang itu tuh teknik reaksi kiamat. Kiamat banget. Iya, jadi waktu aku lagi belajar teknik reaksi kimia ini tuh susah banget, kayak ya Allah susah banget, kayak mau nangis setiap hari ngerjain tugas atau kuisnya mendadak gitu kan. Nah saat yang bersamaan aku juga lagi apply KP dan lagi apply ISMA. ISMA tuh sebenarnya udah keterima tuh di bulan itu, tapi untuk bisa departure atau bisa berangkat kita tuh harus nyiapin banyak berkas. Nah di waktu yang bersamaan tuh aku KP-nya ada yang salah paham dengan HRD lah, ada jadinya pisah sama partner lah, terus habis itu besokan harus kuis TLK itu. Bayangin gimana caranya bisa fokus. Aduh, hektik banget ya Teh. Iya di situ sih capek bangetnya. Nah Teteh ngatasinnya gimana sih dengan kehektikan dan kesibukannya itu loh? Itu sih aku cuman bisa ya Allah aja, ya Allah sambil Jalanin aja ya, iya Teh. dijalanin aja, karena kayak it will pass gitu. Kayak it will pass, kayak kamu tuh udah bisa ngelewatin ini juga kok, sebelumnya pasti bisa terlewati. Terus tetap doing your best gitu loh. Kayak misalkan TRK kamu gak ngerti-ngerti amat, tapi tetap aja kerjain, tetap show up gitu. Jangan nyerah duluan, karena emang ya semua itu cuma fase kok, bisa terlewati kok. Karena nanti juga kalau misalkan nilainya jelek, ada perbaikan kok, aman. Betul. Gitu. Kalau Teh Fani nih kira-kira tantangannya apa aja nih dengan kesibukannya yang sangat banyak gitu? Jujur kalau misalnya dari aku, tantangannya tuh lebih ke diri aku sendiri sih. Soalnya aku tuh kayak punya sifat yang perfeksionis gitu loh. Kayak aku tuh selalu memaksain pengen jadi yang terbaik. Ya mungkin dari kecil aku kayak jadi yang terbaik terus kan, misalnya kayak ranking 1. Terus ternyata pas di kuliah tuh kayak beda gitu kan. Kalau misalnya SMA kayak misalnya guru ngejelasin, kadang kita langsung paham gitu ya, kadang kita bisa ngikutin gitu. Tapi kalau misalnya di kuliah ketika dosen ngejelasin, aku tuh maksudnya nggak langsung paham gitu, aku harus belajar dulu akan hal itu. Terus di kuliah juga kan maksudnya lingkungannya beda lagi ya, aku ketemu banyak orang yang lebih pintar dari aku, yang wawasannya tuh lebih luas dari aku, dan aku tuh kayak sebenarnya kaget gitu akan hal itu. Jadi kayak banyak yang bilang kalau misalnya perfeksionis itu bagus, pengen yang jadi terbaik itu bagus, cuman sebenarnya menurut aku itu malah jadi bumerang untuk diri kita sendiri gitu loh. Ke akunya tuh malah jadi stres sendiri, kayak ya aku nggak bisa ini sedangkan orang lain bisa, kenapa ya aku nggak bisa. Terus ujung-ujungnya aku tuh malah kayak nangis atau misalnya stres gitu loh. Terus kayak gimana sih cara aku ngatasinnya gitu, maksudnya pasti pertama-tama aku nangis, aku bilang ke mami kayak, "Mi, ternyata susah ya di kuliah gini-gini." Cuman kayak masa sih aku gini terus aku kayak ngeyakinin diri aku aja kalau misalnya nggak apa-apa, nggak harus jadi yang terbaik gitu. Maksudnya kalau misalnya kamu nggak jadi yang terbaik juga ya nggak apa-apa, emang itu kayak hancur gitu dunia atau gimana gitu. Hidup tuh kan maksudnya ada di puncaknya, ada di enggaknya gitu. Suatu kegagalan tuh nggak berarti kalian nggak sukses gitu loh. Jadi akhirnya akan hal itu aku tuh jadi sadar kalau misalnya, oh ya udah nggak apa-apa, aku nggak jadi yang terbaik. Asal aku udah ngelakuin yang terbaik, aku udah kerja keras, dan itu tuh udah cukup gitu sekarang buat aku.
Yang penting usahanya dulu ya Teh ya. Betul. Karena aku yakin kayaknya juga banyak teman-teman aku yang relate gitu ya, karena kayak ada yang perfeksionis banget, jadi akhirnya stres sendiri Betul, gitu itu tuh sama jadi tugas-tugasnya. bumerang ke diri Iya, sendiri. betul banget. Kadang juga aku juga lumayan ngerasa stres sih dengan perkuliahan ini gitu ya. Apalagi akademik gitu ya, mengimbangi antara akademik dan himpunan gitu. Betul. Nah, kira-kira dari teteh-teteh di sini ada nggak sih tips and trick gitu untuk di tekin ini apa gitu ya? ya? Karena kan kita tuh harus seimbang gitu antara himpunan, antara akademik dan juga mungkin kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan gitu. Ada nggak sih triknya atau strategi apa sih yang dilakukan gitu? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Boleh Fani dulu. Oh, jujur tips and trick biar balance ya. Kamu sekarang kegiatan aku lagi banyak banget. Jujur itu susah sih, kayak akhir-akhir ini juga ada gitu masalahnya. Cuman balik lagi kalau misalnya pas lagi mulai kuliah itu kayak tips and tricknya tuh jangan nunda tugas sih. Jujur. Soalnya mungkin aku tuh dari kecil emang jarang nunda tugas. Cuman waktu itu pernah tuh aku sekali di kuliah nunda tugas. Itu tuh kayak langsung susah banget, kayak udah Langsung kerasa numpuk-numpuk banget. gitu. Iya, Susah ngajarnya ya? beneran itu tuh kayak sebenarnya hal basic ya. Cuman kalau misalnya kalian ditumpuk-tumpukin, oh ya udah itu mah nanti masih lama gitu. Itu tuh bakalan numpuk banget. Kan maksudnya kita pasti kayak hari Senin dikasih ini kayak oh deadline-nya minggu depan. Tapi Selasanya tuh dikasih lagi kan. Jadi kayak jangan nunda-nunda tugas itu beneran berimpact banget sih menurut aku. Terus kamu bagi waktunya tuh gimana? Kayak ada nggak sih kayak metode-metode yang dilakukan? Kayak mungkin kalau sekarang orang tuh bikin to-do list gitu, atau kamu ada nggak sih cara-caranya? Kalau misalnya aku sih lebih kayak ke dilihat dulu nih, kan misalnya aku ada 5 kesibukannya sekarang. Dilihat dulu misalnya yang mana sih yang paling urgent atau yang mana yang bisa aku tunda dulu. Atau misalnya kayak prioritas aku misalnya di himpunan nih, aku staf muda. Terus misalnya ketika lomba, kalau misalnya lomba kan itu nggak mungkin aku bawah ya skala prioritasnya. Pas lomba itu pasti aku keatasin. Cuma dilihat lagi ketika di himpunan ini aku jadi ketua pelaksananya kah, atau misalnya jadi anggotanya kah. Dan kalau misalnya aku mau izin, aku tuh harus kasih tahu dulu gitu ke orang apakah ada yang bisa ngeganti aku atau enggak. Jadi biar ke 5 kegiatan aku tuh masih bisa aku jalani dengan baik kayak gitu sih. Oke, kalau dari Teh Salma nih, kira-kira tips and triknya apa nih? Kalau dari aku juga kurang lebih sama ya kayak Fanny. Skala prioritas itu paling penting, kayak nentuin dari tingkat urgensi mana sih tugasnya yang paling harus banget kita kerjain sekarang dan yang bisa dinantiin dulu. Karena nggak bisa dipungkirin juga kan, nggak mungkin kita kerjain semua dalam satu waktu. Multitasking itu nggak bisa banget sih kalau di aku, karena sangat draining. Takutnya malah jadi kalian itu kena burnout. Kalau aku sebenarnya pakai Notion, aplikasi Notion buat nge-track gitu apa aja sih yang harus aku kerjain atau yang udah aku kerjain sebelumnya, dan kayak nyatet atau notulensi dari misalkan ada pertemuan-pertemuan kuliah online. Karena aku kan waktu itu masih rada-rada online ya guys. Covid ya Teh? Iya, Covid. Nah itu kan lagi pretestnya kah kuliahnya atau briefing praktikum. Nah itu tuh aku nyatetnya di Notion, karena Notion itu kayak all in one apps gitu loh, jadi semuanya bisa di situ. Terus kayak bisa pasang reminder juga mungkin di aplikasi kalender Google, atau bisa pakai, kalau dari Samsung tuh banyak banget sih. Kalau misalnya kalian pakai Samsung ya di Samsung Notes. Jadi kayak di sponsor. endorse Samsung. Karena aku suka banget Samsung ya, jadi itu di Samsung Notes tuh sekarang udah bisa, misalkan kita nge-record nih penjelasan dosen, dia tuh bisa nge-transcript. Jadi langsung jadi teks. Kalau yang pakai Apple gimana? Aduh itu pakai apa ya? Nggak tahu deh. Mungkin boleh nanti cari-cari Cari-cari ya. Pakai AI, mungkin AI-nya jangan chat GPT aja ya guys, tolong please. Kenapa ya sekarang tuh kayak apa-apa chat GPT-in? Bisa kan kayak AI yang bisa berguna buat kayak perkuliahan gitu. Misalnya Gemini Pro kan sekarang udah ada yang buat student. Kayak kalian manfaatin hal-hal itu tuh untuk nyari ide-ide atau kayak buat nyari sebagai tumpuan gitu di perkuliahan kalian. Jangan buat dipakai nyontek atau apa gitu. Betul. Jangan ya teman-teman. Atau bikin pembahasan pakai AI, jangan ya. Aduh, jangan. Pembahasan individu. Tapi aku penasaran sih kalau dari Teteh dan Fani, kira-kira kalian tuh tipenya tuh yang visual kah kalau belajar atau yang audio gitu? Kalau kalian apa? Kalau aku visual sih, jadi aku tuh
dari SMP sih baru taunya. Jadi aku tuh kalau tiap mau UAS atau mau ujian apapun itu, aku harus nulis biar inget. Kalau nggak aku tulis nggak akan aku inget. Misalkan kayak nyatet kayak gitu aja aku tulis lagi di buku gitu. Kayak dirangkum gitu ya. Dirangkum lagi. Jadi itu mempermudah untuk recalling materi-materi. Biasanya diwarna-warnain gitu nggak sih Teh? Kalau aku nggak selalu diwarna-warnain, tapi karena warna-warna itu sebenarnya bisa ningkatin tingkat procrastinate kamu. Jadi makin ditunda-tunda, jadi makin kamu harus bagus nih, harus lama lucu, ya. terlalu lama. Itu menurut aku nggak efektif sih kalau di perkuliahan. Oke, kalau Fani Kalau aku lebih kayak aku pura-pura jadi gurunya gitu loh. Jadi kayak ketika aku baca, jadi kayak oh gini ya ternyata. Jadi bla 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 kayak gitu. Jadi dari kecil kan pas kecil juga aku sering pidacil ya. Pidato gitu. Nah, cara aku ngapalinnya juga kayak gitu. Jadi kayak ketika aku baca tapi harus digedein gitu suaranya. Audio ya berarti ya. Jadi seolah-olah ada teman-teman yang lagi ngedengerin aku atau seolah-olah aku gurunya dan menurut aku itu tuh beneran langsung nerap gitu di otak aku. jadi apalagi kalau misalnya kayak ngajarin temen gitu ya. Betul, ya. Jadinya kayak ngerti ke kita, Oh, iya, ngerti kayak ke gitu merekanya juga ya. Aku lebih kayak gitu sih. Itu beneran bagus banget lah dan Membantu langsung banget ya. nempel gitu loh. Tuh, itu tips-tips dari teteh-tetehnya. Boleh nih teman-teman kalau mau diterapkan ya. Nah, selama perkuliahan tuh kan pasti banyak banget ya kesibukan yang dikerjain gitu. Pasti dong pernah ngedrop nih kayak sampai lemas atau sampai dirawat, mungkin pernah nggak sih? Jadi siapa dulu? Coba dari Tata dulu deh. Salma dulu. Kalau aku emang anaknya dari kecil tuh apa ya, bebal merenya. Kayak aku nggak pernah sama sekali diinfus seumur hidup loh. Oh iya Teh. Jadi aku nggak pernah masuk rumah sakit sekalipun. Jangan bilang gitu nggak sih Teh? Nggak. Beneran, aku udah ngomong semester depan kayaknya aku masuk UGD ini, udah masuk UGD. Enggak masuk kok, aman-aman aja. Bugar berarti ya. Iya, jadi aku tuh paling banter nih ya, paling parah. Waktu itu tuh masih semester 2 apa semester 1 ya? Kan lagi ada pelajaran matkul agama tuh. Matkul agama tuh biasanya di sore kan. Iya. Nah, aku tuh lagi tumbuh gigi bungsu, ya Allah. Aduh, itu gak enak banget. Itu gigi bungsu di sini. Bener-bener aku lagi praktikum fisika terapan, lagi Oh semester 1 ya. lagi matkul apa ya, pokoknya aku cuman bengong doang begini. Kayak sakit banget, saking sakitnya aku cuman bengong doang sampai pusing, diajak orang ngomong juga aku nggak jawab. Nah dari situ tuh aku harus harus operasi gigi bungsu kan, harus dicabut. Nah pas dicabut kayak dia tuh nggak bisa langsung normal lagi gitu loh cara ngomongnya, karena besoknya aku presentasi. Jadi aku ambil presentasi itu, ambil bengkak, terus kayak dosennya nanya, kamu ngomongnya kayak gitu. Iya bu, kemarin habis operasi gigi bungsu. Iya, oh kenapa tuh masuk, ya kan presentasi bang gitu. Jadi kayak karena di Polban itu benar-benar nggak bisa nge-skip kelas ya, absen gitu-gitu. Jadi dengan keadaan apapun harus tetap masuk ya guys, karena sakit itu konsekuensi yang harus kalian tanggung Sakit sendiri. itu mindset. Kalau kalian masuk politeknik pokoknya nggak bisa sakit sih. Itu kata semua dosen juga kayak gitu. Harus jaga kesehatan ya. Betul. Jadi dari sakit gigi bungsu itu aku kayak melebar ke demam lah, ke apalah, karena sakit banget sampai sakit kepala gitu. Jadi aku dari situ preventnya selalu bawa Panadol sama obat mah. Aku sering juga kena asam lambung karena terlalu fokus melaprak atau menugas, jadi lupa makan. Kayak gitu-gitu sih, sedih sebenarnya, tapi ya ya gimana ya, itulah ceritanya. Perjuangan Politeknik ya. Iya. Kalau Fani nih pernah nggak sih ngedrop banget gitu? Kalau aku sih sejauh ini alhamdulillah belum pernah ya. Kayak semoga sih enggak, semoga amin. Cuman kayak alhamdulillahnya aku kalau misalnya dibilang begadang enggak. Jujur sih selama sampai sekarang gitu. Mungkin gara-gara baru mau semester 3 juga ya. Kalau misalnya dibilang begadang aku nggak pernah. Paling malam tuh jam 11 malam aku udah tidur. Jadi kayak emang beneran kalau misalnya dikasih tugas aku ngerjain gitu di kampus. Aku jarang bawa tugas ke kos. Soalnya kalau misalnya ngerjain di kos tuh kayak males aja gitu. Kalau di kos tuh aku pengennya main gitu loh. Gitu sih. Terus kalau misalnya ngejaga lebih kayak ke mental kita, mungkin ya jangan lupa main sih, sebenarnya lebih balance gitu loh. Jangan benar-benar kayak fokus ke akademik, ambis banget. Itu bagus sebenarnya ambis tuh. Cuman jangan sampai kalian tuh nekenin diri kalian sendiri gitu loh. Jangan maksain. Jadi kalian tuh harus balance sebenarnya. Harus ada perlu gitu. Kita tuh perlu hiburan sebenarnya. Berarti harus balance, terus juga time management waktunya ya. Karena kan kayak
susah gitu ya. Kalau misalkan time management waktunya kurang bagus, pasti tugas keteteran, akhirnya jadi begadang terus ngedrop. Karena aku tuh Teh pernah masuk ambulan di sini. Ya ampun, Iya. Aku masuk ambulan gara-gara aku tuh kena asam lambung. Jadi tuh ngedrop akhirnya sampai kayak gak bisa napas itu sampai dibawa ambulan. Mungkin temen-temen aku juga dia Nah, aku juga kayak gitu. Kamu selalu bawa Milanta ataupun Milanta. Polisilen. Kayak Ya, kan sponsor ya selalu di tas itu gak boleh ketinggalan sih buat kaum aslam. Apalagi kan kita makan pedes-pedes. iya. Nggak ada. Nah, mungkin buat teman-teman tipsnya harus siapin obat gitu ya. Supaya kalau misalkan sewaktu-waktu kita ngedrop, kita bisa minum obat gitu. Jadi ya nggak perlu sampai masuk ambulan gitu tapi aku ya. boleh nambahin nggak? Boleh. Sebenarnya lebih dibawa ke have fun aja sih. Kayak aku juga kan maksudnya lumayan banyak ya kegiatan organisasinya gitu. Dibilang capek iya, cuman kalau misalnya aku bilang kayak capek banget sampai mau keluar gitu, enggak. Soalnya aku ngerasa itu tuh have fun gitu loh. Aku ketemu orang baru, ketemu teman-teman baru yang emang seru gitu, lebih seru. Jadi kalau misalnya capek tuh kayak aku capeknya tuh sebenarnya seneng gitu. Makanya mungkin alhamdulillah jadi sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Nah, aku pengen nanya, kalau Teh Salma ikut BEM gitu nggak sih Teh? Kalau aku nggak ikut BEM sih. Oh, nggak Aku ikut dari BEM. himpunan aja. Fani kan ikut Betul. himpunan, terus juga BEM, Duta Polban. Kalau Teh Salma ikut himpunan. Kira-kira kalau dari kalian sendiri, menurut kalian ada nggak sih manfaat yang didapat ikut organisasi itu? Kalau dari aku sendiri ya jujur dapat sih, karena aku tuh baru masuk organisasi itu di sini gitu, di HMJTK ini. Karena di SMA tuh aku sebenarnya malas untuk berorganisasi gitu. Namun kayak udah masuk nih HMJTK, jadinya banyak sih kayak experience yang mungkin nggak akan aku rasain gitu kalau misalkan aku jadi non himpunan. Terus kayak informasi yang aku dapat juga lebih banyak gitu dari himpunan dibanding kalau aku nggak ikut himpunan. Relasi juga penting banget dapat dari himpunan. Terus selain itu di luar himpunan sendiri juga kita kan bisa ada dari eksternal himpunan ya, kita kayak berhubungan dengan BEM lah atau dari universitas lain biasanya yang bisa. Kalau di Medcom ini ada media partner gitu. Nah itu kayak kita bisa ikut lomba atau dari apa di situ. Gitu. Oke. Kalau Fani sendiri, apa sih yang dirasain selama ikut organisasi itu manfaatnya gitu? Jujur manfaatnya banyak banget sih menurut aku. Aku kan emang dari kecil suka organisasi ya. Kayak dari dulu tuh waktu SD aku sempet jadi ketua Putri Pramuka. Terus pas SMP juga aku sempet jadi ketua PMR-nya. Terus pas SMA aku sempet jadi ketua debat bahasa Indonesia juga. Jadi emang sebenarnya dari kecil aku emang suka organisasi. Makanya pas di sini banyak ikut organisasi juga kan, dan emang have fun. Terus manfaat apa sih sebenarnya yang bisa aku ambil gitu loh? Kayak soft skill tuh benar-benar didapat dari sana sih. Public speaking, manajemen waktu, itu tuh benar-benar dapat gitu dari organisasinya. Apalagi kalau misalnya sekarang tuh lebih mungkin nguatin mental juga ya. Soalnya kayak revisi, terus deadline, terus komunikasi antar tim yang kadang kita miskom, terus misalnya ada masalah, terus gimana sih cara kita ngatasinnya, itu tuh bener-bener didapat banget sih dari organisasi. Problem menurut aku. solvingnya ya. Bener-bener didapat. Kalau misalnya instead kalian kayak diem gitu di kelas atau misalnya mahasiswa kupu-kupu ya, beneran dapat banget di organisasi itu. Jadi kayak sebenarnya nggak apa-apa juga ya kalau misalkan non himpunan, cuman mungkin akan lebih banyak skill yang Betul. didapat gitu ya kalau misalkan ikut organisasi. Nah, mungkin buat maba-maba gitu ya, masih kayak ragu gitu masuk organisasi atau enggak. Kayaknya sih kalau itu mah tergantung orangnya sih ya, Teh. Kita, betul. Gak harus himpunan sebenarnya, karena banyak juga kan UKM yang mungkin lebih memfasilitasi minat dan bakat kalian gitu. Bisa join ke sana juga. Cuman kalau misalnya di sosmed tuh kadang ada ya kayak jangan ikutan hima atau gitu-gitu. Terus kayak kalau misalnya aku personalnya aku nggak setuju sih, soalnya sebenarnya itu balik lagi ke individu masing-masing. Beneran banyak banget kok manfaat yang didapat, asal kalian enjoy, asal kalian have fun sama itu. Kalian harus sadar sih ke diri kalian kayak apakah kalian mumpuni atau enggak. Betul. Nah, dari selama ngejalanin kehidupan sebagai anak tekim gitu ya, kira-kira ada nggak sih hal yang kayak membuat
yes akhirnya bisa gitu survive. Ada nggak sih? Ada Kamu nggak dulu sih? deh. Tes sama deh Kalau kayaknya. mau lulus kan Iya. survive. Kayaknya ya aku tuh baru merasa ya Allah akhirnya aku bisa gitu kan, di saat-saat apa ya, saat-saat aku udah dinyatakan lulus sidang akhir Aduh, sih. kalau gitu aku apa ya? Jadi pas sidang akhir tuh kan, kalau teman-teman aku yang lain ya, jadi dari pengujinya itu kayak kita tuh diminta keluar ruangan dulu untuk mereka diskusi apakah kita lulus atau enggak sih dari sidang ini. Nah itu tuh kan dapet ya, kayak dapet feel-nya. Nah kalau pas aku itu sidangnya mepet sama jam Jumatan, dan penguji aku bawa bapak semua, bawa bapak, dosen pembimbing aku juga bawa bapak, ibu-ibunya cuma 2. Jadi asalnya tuh mau yang bawa bapaknya Jumatan aja terus dilanjutin sama ibu-ibunya, cuman kan nggak enak ya, kayak nggak dapat feel saya. Jadi kayak aku tuh merasa nggak dapat feel kayak lulus gitu, kayak nggak dapet. Sementara teman-teman aku dapet. Sebenarnya dari situ sih sedihnya. Nah pas keluar ruangan nih, ternyata teman-teman aku udah nungguin semua, terus dikasih selempang. Aduh. Dan di situ aku kayak akhirnya aku bisa survive gitu. Aduh mau nangis. Aduh, pengen cepat-cepat lulus. Masih lama. Betul. Kalau Fani sejauh ini kayak kamu ngerasanya gimana sih kayak? Kalau aku mungkin baru 2 semester ya, jujur mungkin di semester pertama tuh emang aku ngerasa susah kan, jadi aku tuh kayak mikir oh ya udah deh tahun depan kayaknya UTBK lagi, aku kayaknya nggak survive deh di Tekim, aku takut gitu loh. Beneran kayak pas ngerjain matkulnya tuh kayak ini apa, aku nggak bisa, nangis lagi, minta diajarin lagi. Cuman pas waktu kemarin semester 1, semester 2, alhamdulillah IP aku tuh bagus gitu. Aku ngerasa puas gitu akan hal itu. Dan ketika aku dapet hasil itu, aku tuh ngerasa kayak oh ternyata aku bisa survive ya. Ternyata IP aku nggak buruk-buruk banget gitu, malah bagus banget. Jadi kayak oh ya udah kayaknya aku bisa survive nih di Tekim. Akhirnya ketika semester 2 tahun depan aku mutusin aku nggak akan UTBK lagi. Aku percaya kalau misalnya aku bisa survive. Kayak gitu sih. Udah rezekinya ya. Orang tuh kayaknya udah ada porsinya masing-masing gitu ya rezekinya. Jadi mendingan dijalanin aja ya. Jadi kayak jangan takut duluan sih, kayak kalau misalnya takut duluan kayak ini mah kayaknya nggak bisa deh. Padahal kan belum tentu ya, kalian belum ngejalanin hal itu. Kalau misalnya udah dijalanin, ternyata bisa juga. Alhamdulillah kayak gitu. Kayak kalian pernah dengar nggak sih kalau semua orang tuh pasti ada di petnya masing-masing. Betul. Jadi semua orang tuh nggak mungkin terlambat ataupun ketinggalan. Jadi mereka tuh pasti ada di pace-nya masing-masing. Jadi kalian tuh nggak perlu takut apa ya, takut bersaing lah atau takut gimana. Kenapa, kayak ya udah terusin aja, karena ya jalanin hidup kalian sendiri gitu loh. Karena pasti mungkin di sepanjang jalan itu sukses kalian tuh ada di mana kan belum tahu ya. Jadi tetap aja diterusin gitu loh. Prosesnya tiap orang tuh beda-beda gitu kan perjalanannya. Nah mungkin buat temen-temen maba mungkin yang nonton video ini, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang mesti dihindari untuk mahasiswa baru di Tekim gitu? Karena kan kalian udah melewati nih semester 1, semester 2 gitu ya. Ada nggak sih hal-hal yang perlu dihindari sama maba? Coba dari Teteh dulu nih yang udah lama gitu di Polban, apa tuh? Aku juga kayaknya harus mendengarkan. Kalau dari review kehidupan aku ya selama di perkuliahan ini, aku menghindari teman-teman yang bikin energi aku tuh ngedrain sih. Karena itu berpengaruh banget di apa ya, di skill akademik aku, di kayak jadi misalkan di kelas performa aku jadi menurun lah, atau mungkin kamu berteman sama teman di luar kelas yang energinya itu nggak sama kamu, nggak sefrekuensi lah, yang kayak gitu tuh mungkin lebih baik nggak usah terlalu dekat kayak gitu. Untuk pilih-pilih teman tuh sebenarnya harus banget ya teman-teman, karena ini juga kan bersangkutan dengan kepentingan hidup kalian nanti ya. Nggak kan mungkin misalkan kalian mau disusahin terus sama orang lain kayak gitu. Jadi tetap harus stand for yourself gitu, jangan mau disusahin sama orang lain. Terus kalau untuk dihindari mungkin dari apa ya, kan kalau tadi teman, kalau ini tuh kayak berusaha untuk melawan diri sendiri gitu. Kalau di aku sendiri, di case aku tuh sampai pasang reminder di HP tiap bangun tidur, kayak lawan diri lo sendiri. Kayak gitu, karena aku selalu kayak
pernah ya waktu maba-maba capek banget tuh aku mau naik motor aja tuh nangis dulu capek, nggak mau ke kampus kayak gitu. Karena kayak terlalu terlalu overwhelmed gitu sama semuanya. Nah kalau udah kayak gitu ya udah mending satu hari aja nggak ngapa-ngapain. Jadi waktu sempetin satu hari nggak ngapa-ngapain itu sangat berguna banget sih buat aku. Jadi misalkan kalian tuh malas-malasan satu hari itu nggak apa-apa banget. Sabtu Minggu itu semuanya gunain sewaktu kalian sebaik mungkin gitu. Kalau dari Fani nih kira-kira apa sih hal yang perlu dihindari sama maba Tekim nih? Kalau misalnya dari aku sih sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Teteh. Cuman mungkin aku nambahin. Menurut aku mungkin yang pertama tuh jangan nyepelein materi dasar sih. Atau misalnya kayak matkul yang menurut kalian gampang. Kayak misalnya kita lagi mau ujian nih. Terus kayak ini mah matkulnya gampang nanti deh. Itu sumpah itu dihindari banget karena kayak kealaman gitu, kayak relate. Kayaknya gampang. Udah nanti aja. Ternyata tuh boom gitu, beda gitu dari apa yang kita pikirin. Terus mungkin yang kedua balik lagi sih nunda-nunda tugas itu beneran harus dihindarin banget buat kalian gitu ya yang deadlineer itu menurut aku mending dikesampingin dulu atau coba pelan-pelan kalau ada tugas kerjain. Terus mungkin yang ketiga kalau misalkan mau main atau nongkrong gitu, sebenarnya aku juga sering main nongkrong, cuman sebelum kalian main atau nongkrong itu make sure tugas kalian beres, atau enggak pas main nggak apa-apa kalian sambil ngejurnal, nggak apa-apa. Aku juga pernah kok kayak sambil main gitu ya, di nongkrong di Braga sambil ngejurnal gitu, jadi sambil berprogres betul, sambil Laptopnya dibawa aja kemana-mana. Jadi balance sebenarnya, nggak yang stres-stres amat akademik, teman main juga. Aku pengen tanya nih Teh, kan Teteh di himpunan tuh Medcom ya. Tentu aja itu nggak jauh dari yang namanya gadget gitu kan. Gimana sih cara Teteh untuk menyeimbangkan waktu gitu? Karena kan kadang kalau misalkan kita di Medcom tuh perlu banget gitu buka-buka HP. Gimana sih caranya biar nggak ke distract gitu pas lagi kita belajar? Kalau dari aku ya itu sih, tentuin misalkan jam segini sampai jam segini. Kayak performa belajar orang-orang itu kan berbeda ya. Kayak ada yang pagi-pagi banget subuh belajarnya, ada yang malam-malam belajarnya. Nah kalau dari aku tuh malam-malam. Jadi untuk mengerjakan tugas-tugas himpunan aku buat kayak cek-cek hal yang bisa mendistraksi kita gitu ya, kayak HP atau ngedit-ngedit, itu kan mungkin bisa menjadi faktor utama buat nelantarin tugas-tugas utama kita di akademik. Nah kalau kayak gitu aku tuh ngerjainnya di weekend sebenarnya, di weekend dan bareng teman-teman. Jadi nggak semua aku kerjain dalam sendirian gitu, dan nggak aku barengin sama waktu ngerjain tugas akademik. Jadi kalau misalnya tugas akademik aku benar-benar biasanya pasang status off gitu, atau kayak slow respon, karena sebenarnya dari rekan-rekan himpunan aku juga pada bilang aku tuh slow respon. Sebenarnya kayak aku tuh udah netapin boundaries aku gitu, kayak harus netapin batasan-batasan dimana kalian tuh mau minta tolong ke aku untuk tugas himpunan atau apapun. Nah itu tuh harus jangan ngelewatin batas yang udah aku tetapin gitu sih. Dan dari kalian yang juga sendiri harus tetapin boundaries itu di diri kalian sendiri, jangan dilewatin. Harus tegas ya Teh. Mungkin kayak dari teman-teman aku tuh banyak yang people pleaser ya. Jadi kayak aduh nggak enakan, ya udah deh aku kerjain. Iya itu dia. Sering kayak gitu sih biasanya terjadi ya. Terus mungkin sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan akhir nih, ada nggak sih dari Teteh pesan gitu buat teman-teman semua supaya tetap kuat, tetap stay di Tekim, tetap survive gitu, ada nggak sih? Dari siapa dulu nih? Boleh dari Fani dulu. Mungkin dari aku semangat untuk maba-maba di sana, dan pesan aku beneran jangan maksain diri kalian tuh harus jadi yang terbaik. Kayak tadi aku sempat mention ya, misalnya aku sempat ngalamin juga, dan itu tuh jadi bumerang banget bagi aku, malah jadi stres sendiri. Dan kalian tuh maksudnya nggak perlu jadi yang terbaik, nggak perlu harus ini itu, harus IP yang paling tertinggi, nggak perlu kayak gitu. Kayak kalian gigih harus di Tekim tuh harus gigih beneran tuh.
kalau aku lihat-lihat nih ya dari jawaban Fanny dari tadi itu kayak bertolak belakang banget sama aku gitu. Kalau Fanny tuh perfeksionis, kalau aku tuh legowo aja. Aku tuh iri kadang tuh sama yang kayak Teteh. Kayak aku tuh nggak pernah bisa perfeksionis kayak dia bikin presentasi nih, terus presentasinya beneran yang harus lengkap banget, harus detail banget, aku ngejelasinnya harus bagus banget. Nah aku tuh nggak pernah yang kayak gitu dan nggak pernah kepikiran juga aku tuh orangnya. Nah untuk untuk maba-maba yang dan adik-adik tingkat aku yang masih di Tekim ini, semangat aja weh. Semangat aja. Well, sambil ngejeje juga nggak apa-apa, asal jangan keteteran, jangan procrastinate, dan jangan jangan ngebiarin diri kalian susah sendiri gitu loh. Pokoknya kalian tuh kan makhluk sosial gitu, minta tolong gitu. Terus yang paling penting sih rajin. Jadi walaupun kalian nggak pintar, kalian harus rajin gitu, nyatet, rajin nyari materi. Terus kalau misalkan kalian nggak bisa bahasa Inggris nih, sebenarnya tuh tekniknya itu kan banyaknya buku-buku ajarnya itu bahasa Inggris. Nah itu tuh menurut aku kalau misalnya kalian bisa dan ngerti dari buku-buku itu tuh bakal jadi gampang banget sih untuk buat ngerti matkul-matkul yang ada. Terus ngerti misalkan di ujian yang dipelajarin di kelas apa ya, kalau yang di ujian yang keluar apa. Nah itu tuh bisa kalian memperdalam dari baca-baca buku gitu. Tuh gitu ya teman-teman, buat pesannya boleh banget nih diterapin gitu ya sama teman-teman dari tips-tips Teh Salma dan juga Teh Fanny. Nah terakhir nih, satu kata yang bisa menggambarkan pengalaman survive di Tekim tuh apa sih? Satu kata aja. Apa ya? Aku boleh deh aku tadi sempat mention deh kayak gigih sih menurut aku. Beneran deh, survive di Tekim tuh menurut aku bukan soal kesempurnaan, bukan soal kepintaran gitu ya, tapi soal kalian ketika jatuh bangkit lagi, ketika gagal bangkit lagi. Beneran di Tekim tuh harus gigih sih. Jangan gara-gara kalian nilainya jelek, kayaknya aku nggak bisa di Tekim, ini nilainya udah jelek banget. Enggak, kayak nilai yang jelek tuh jangan buat kalian jadi rendah diri, jangan buat kalian kayak aku nggak bisa, jangan buat kayak gitu. Tapi itu tuh sebenarnya suatu kegagalan tuh suatu langkah untuk kesuksesan gitu loh. Jadi beneran harus gigih, harus bertahan gitu beneran di Tekim. Betul banget. Kalau dari Teh Salma? Kalau dari aku mungkin resilience. Resilience tuh bahasa Indonesianya ketahanan diri. Mungkin mirip-mirip ya sama gigih. Jadi kayak resilience tuh untuk melatih mental kalian gimana caranya bisa bekerja di bawah tekanan gitu kan. Kalau misalnya kalian pernah dengar gimana caranya kalian tuh bisa tahan di suhu-suhu ekstrim. Kalau di istilah teknik kimia itu kayak gimana caranya biar kita tuh bisa bertahan di suhu-suhu yang ekstrim gitu. Berarti Tekim suhu ekstrim banget ya Teh. Betul. Jadi kalian tuh harus bisa langsung beradaptasi gitu. Dengan adanya resilience ini kalian akan menjadi semakin kuat gitu. Jadi dengan rintangan-rintangan yang ada, mungkin kalian jatuh atau mungkin kalian terguling, itu tuh malah menjadiin kalian tuh makin kuat. Itu sih menurut aku resilience. Apalagi kalau misalkan di lingkungan kerja gitu ya, mungkin tekanannya lebih besar lagi ya dibandingkan dengan kuliah gitu. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman di kuliah tuh bisa jadi pembekalan gitu ya buat kita nanti kerja tuh seperti apa. Nah sebelum mengakhiri video kali ini, podcast kali ini, aku pengen buat teteh-tetehnya buat jargon dulu nih. Gimana tuh jargonnya? Kalau misalkan aku bilang optimatalk, nanti aku bilang obrolan optimal, aksi maksimal. Kita ngomong aksi maksimal. Iya boleh. Ada gerakannya nggak nih? Nggak ada sih sebenarnya. Kita mau gimana tuh gerakannya? Aksi maksimal. Boleh? Aksi maksimal gini deh gini. Iya boleh. Siap. Oke siap. Mau latihan dulu. Boleh. Mau latihan atau langsung? Optimatalk. Obrolan optimal, Aksi maksimal. Oke, siap. Langsung aja ya. Optimatalk, obrolan optimal, Aksi maksimal. Oke, makasih banyak buat Teh Salma dan juga
juga Fani yang sudah hadir di podcast episode 2 kali ini, yang tentu aja buat teman-teman pasti ini bermanfaat banget podcast kali ini pembahasannya, dan juga semoga ini bisa menjadi bekal gitu ya buat teman-teman selama survive di Tekim gitu. Makasih banyak semuanya yang sudah nonton podcast Optima Talk. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.